Kabinet gemuk Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan ada 40 kementerian yang telah disusun. Jumlah ini bertambah dari semula 34 kementerian di era Presiden Joko Widodo saat ini. Setidaknya ada 19 kementerian baru dari total 46 kementerian yang akan dibentuk di pemerintahan Prabowo Gibran. Kementerian baru itu kebanyakan merupakan pemisah dari kementerian lama di kabinet era Jokowi saat ini. Sejumlah masyarakat menyatakan kekhawatiran tentang bertambahnya kementerian di era Presiden terpilih Prabowo. Masyarakat menilai pemerintah akan menggelontorkan banyak anggaran untuk kementerian yang akan datang. Kayaknya kalau 40 kementerian itu terlalu lebar ya, terlalu gendut gitu. Jadi kemungkinan akan ada anggaran yang butuh banyak gitu loh untuk satu-satu kementerian itu. Nah harapannya sih ke depannya itu reformasi birokrasinya lebih ditajemin lagi gitu. Pendapat saya sih sebenarnya tuh kayaknya kebanyakan ya, atau nggak tahu sih pikiran beliau bagaimana. Yang penting efektif aja, efisien aja, supaya nggak buang-buang anggaran. Apalagi kan sekarang pendidikan nih sedang kurang baik, guru-guru kurang memadai gajinya gitu sih. Jadi sebaiknya dialihkan ke sektor pendidikan, jadi nggak kebanyakan kementerian seperti itu. Namun di sisi lain, menurut pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul, hal positif dari gemuknya Kabinet Prabowo dinilai akan memuluskan eksekusi janji pada masyarakat saat kampanye. Mau dibikin 34, mau dibikin 46, menurut saya memang dari segi kelebihannya adalah mereka dengan sangat cepat, mudah bisa mengeksekusi janji-janji kampanyenya. Kan gitu. Nggak masalah antara 34 sama 46. Yang penting kan, tapi kan di sini saya melihat bahwa ada hal-hal spesifik yang ingin cepat diselesaikan. Meskipun demikian, gemuknya Kabinet era Prabowo diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan janji-janji pada saat kampanye atau sebaliknya. Nindya Yuwono, Septiadi Pradana, Jakarta. Pada Kamis lalu, Prabowo Subianto hadir di acara internal Partai Kebangkitan Bangsa. Sehari setelahnya, ia bertemu dengan elit PKS di kediamannya di Kertanegara 4. Mesranya Prabowo dengan parpol mantan lawan di Pilpres 2024, apakah jadi sinyal adanya penyesuaian jatah parpol yang sejak awal mengusung Prabowo Gibran di Pilpres lalu? Kami akan bahas dengan Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Khairul Umam. Selamat malam, Bang Derajat dan juga Bang Umam. Selamat malam, Mbak Diana. Malam, Khairul, apa kabar? Saya mau ke Bang Derajat terlebih dahulu. Bang Derajat, bagaimana sih PAN melihat kemesraan Prabowo dengan parpol-parpol yang baru mendukung Prabowo pasca MK menetapkan kemenangan Prabowo Gibran? Cemburu tidak PAN? Enggak masalah, malah sangat bagus ya, karena memang kita memerlukan beberapa program yang dikerjakan bersama-sama begitu. Jadi ya sama sekali nggak ada permasalahan, apalagi ya kayak saya pribadi kan di PKS banyak sekali teman-teman saya yang dulu juga PKS kan bareng-bareng sama Pak Prabowo kan selama 2 kali. Kemudian di PKB juga banyak teman-teman saya, ya nanti PDIP juga kalau jadi juga banyak. Jadi ya nggak masalah, di politik itu kita biasa, kadang berbeda, kadang bersama. Makanya kalau menjelang satu persaingan politik, saya selalu menyarankan kepada teman-teman yang bukan orang politik, kepada masyarakat luas, jangan dibawa terlalu dalam lah kalau persaingan politik itu. Karena kita habis berdebat juga setelah itu biasa-biasa aja, rangkul-rangkulan lagi, ngopi bareng lagi, cekakak-cekikik lagi gitu. Jadi saya rasa nggak masalah dengan ini bergabung, dan kemudian juga kalau dikatakan ada jatah berkurang segala macam, kan memang dari awal jatahnya belum fix. Semua kan selalu bergerak posisinya itu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan jatah partai X sekian, jatah partai B sekian, itu sih gosip-gosip saja. Nah, termasuk juga rumor tentang 46 kementerian itu, saya sendiri malah belum tahu 46 itu. Ya, tapi kalaupun bertambah itu adalah karena ada tambahan badan baru seperti Badan Gizi yang memang dibutuhkan untuk mengeksekusi janji kampanye dan program andalannya Pak Prabowo, makan siang bergizi ya. Jadi bukan penambahan untuk jadi kabinet gemuk, itu bukan.
Soal jumlah fixnya saya belum tahu karena eh, wacananya itu terus berkembang, terus berubah, dan bisa saja nanti pada detik-detik terakhir juga berubah lagi. Kita tunggu saja nanti yang diumumkan oleh Pak Prabowo setelah beliau dilantik ya. Oke, dinamikanya masih ada dan PAN merasa baik-baik saja jika banyak tambahan teman begitu di kabinet Prabowo Gibran mendatang. Bang Umam, saya mau ke Anda, Bang. Parpol mana sih, Bang, yang berpeluang dikurangi jatahnya atau justru Prabowo akan ambil jalan tengah dengan menambah kementerian baru atau wamen dan lain sebagainya? Karena memang info terakhir 46 kementerian atau bahkan bisa sampai 48 kementerian karena ada tambahan Kemenko, Bang. Ya, sejauh ini memang angka-angka itu masih cukup spekulatif, meskipun hampir mayoritas sumber-sumber yang bergerak belakangan ini mengkonfirmasi bahwa terjadi penambahan jumlah nomenklatur kementerian. Itulah kenapa kemudian dilakukan revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Nah, oleh karena itu, spirit yang dilakukan oleh Pak Prabowo per hari ini tampaknya lebih mengedepankan aspek rekonsiliasi, aspek akomodasi. Dalam konteks tertentu memang positif, artinya bahwa upaya untuk menghadirkan stabilitas politik, menghindari turbulensi politik selama kekuasaan baru relatif bisa dilakukan. Tetapi memang kemudian hal ini seolah kemudian berbeda dengan karakter sistem multipartai yang mana seharusnya hasil pemilu memang menghadirkan insentif dan disinsentif di dalam konteks kekuasaan. Nah, kalau misal kemudian atas nama persatuan, kebersamaan, dilakukan akomodasi, secara konteks politik stabilitas pemerintahan, tentu oke-oke saja. Tetapi bicara tentang konteks bagaimana menghadirkan check and balances, kemudian bagaimana memberikan support dari luar pemerintahan sehingga kemudian pemerintah bisa semakin inovatif dengan kebijakan-kebijakan barunya, ini yang kemudian menjadi hal yang harus diantisipasi. Jangan sampai justru spirit persatuan ini memfasilitasi lahirnya kekuasaan yang seolah kemudian tidak memiliki fungsi check and balances yang memadai. Saya pikir di situ, Mbak Diani. Oke. Saya mau ke Bang Derajat, ini soal fungsi check and balances. Bagaimana Bang dengan tadi Abang menyebutkan baik-baik saja, senang-senang saja apabila dapat tambahan teman baru. Soal check and balances ini PAN melihatnya seperti apa sih Bang? Karena kan PAN juga sempat berada di luar pemerintahan beberapa lama begitu ya Bang di era pemerintahan Pak Jokowi. Artinya kan sebenarnya peran oposisi atau kritik konstruktif mereka yang berada di luar pemerintahan itu juga penting kan Bang? Iya, check and balance itu nanti otomatis akan terjadi ya di DPR ya. Jadi memang sangat tergantung pada bagaimana teman-teman di Senayan itu memposisikan diri. Saya beri contoh konkret saja. PAN kan partai koalisinya Pak SBY ya, waktu tahun 2004 sampai 2014. Tapi saya rasa track recordnya jelas, kelihatan, bisa di Google segala macam. Saya sangat kritis di sana, dan bukan hanya saya, ada beberapa dari PAN itu, Mas Alvin, kemudian juga Mas Catur ya. Padahal kita nggak tanggung-tanggung, Bang Hatta yang kemudian menjadi ketum PAN ya, itu adalah besannya Pak SBY gitu. Jadi check and balance itu bisa dilakukan oleh DPR ya. Tinggal bagaimana teman-teman pimpinan fraksi itu mengaktualisasikan kritik konstruktifnya di dalam rapat-rapat pembahasan dengan pemerintah. Dan saya dengar sendiri waktu itu bahwa dikatakan apa yang saya lakukan itu diapresiasi betul oleh pemerintah ya, karena Presiden dengan semua powernya, beliau tetap saja membutuhkan ada koreksi terhadap menteri-menterinya kan, dan mungkin tidak bisa itu dilakukan sendiri. Jadi kalau ada dari DPR, beliau bisa ngecek, dan ini saya lakukan termasuk ketika tahun 2009 kami rapat langsung, ada Pak SBY waktu itu, Presiden SBY ya, mengenai utang yang mengenai bond dolar, obligasi dolar kita yang bunganya senilai terlalu tinggi, yang kuponnya terlalu tinggi. Jadi check and balance itu bisa dilakukan oleh DPR. Tinggal bagaimana fraksi-fraksi melakukannya dengan elegan, secara substantif ya, tidak hanya asal
teriak saja, tapi betul-betul berbasis data, sehingga nanti ya mau nggak mau memaksa para menteri dan jajarannya itu bekerja lebih keras dan lebih baik lagi. Oke, siap Bang Derajat. Saya mau kembali ke soal jatah menteri ini. Informasi terakhirnya, spekulasi yang beredar di teman-teman media, PAN ini dapat 4 menteri. Ada 1 Menko, Zulkifli Hasan, kemudian ada Yandri Susanto, ada Wahyu Sakti Trenggono, dan juga Priyo Budi Santoso. Itu benar nggak ya Bang? Ada sejumlah profesional yang nanti dipankan. Apa alasan atau bagaimana dinamika pemilihan mereka yang diajukan menjadi nama-nama calon menteri di PAN sendiri? Kalau di PAN kami sudah sepakat bahwa pengajuan menteri maupun pimpinan di legislasi itu adalah hak prerogatif dari ketum. Ya, kami semuanya sudah menyerahkan sepenuhnya itu kepada ketum, dan ketum tentu akan mempertimbangkan banyak hal. Kita juga sudah sepakat yang kedua bahwa kita mendorong zakon kabinet. Jadi nanti jatah dari yang betul-betul dari dalam, kader dari dalam itu mungkin nggak akan terlalu banyak, nggak akan semuanya. Sebagian adalah dari apakah mereka itu akademisi atau birokrat karir atau pengusaha, ya. Itu yang tentu yang berafiliasi dengan PAN yang akan diusulkan. Tapi namanya sepenuhnya ada di ketum, hak prerogatif dari ketum. Jadi para kader PAN tinggal menjalankan saja. Termasuk nanti di pengisian kepemimpinan di DPR, ya, kepemimpinan alat kelengkapan dewan itu semua diserahkan pada ketum. Oke, berarti tidak akan profesional-profesional yang dalam tanda kutip akan diajukan PAN ini tidak harus dijadikan kader begitu ya Bang? Saya izin konfirmasi. Bisa dijadikan kader, bisa tetap berafiliasi. Tergantung pada situasi masing-masing individu, dan saya juga tidak tahu apakah jatahnya 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 10 atau 46, saya nggak tahu. Oke, kalau 46 semuanya dari PAN ini menang banyak nih kayaknya belum PAN. boleh ngomong. Oke, baik, saya mau ke Bang Kalaupun Umam. tahu belum boleh ngomong. Oke, baik. Bang Umam, saya mau ke Anda. Bang, bagaimana ya Bang, Abang melihat proses penyusunan kabinet Prabowo Gibran ini? Dinamikanya banyak, kemudian spekulasi angka banyak, kemudian Anda juga tadi sempat menyebutkan soal politik akomodatif. Ini sebenarnya baik atau tidak sih Bang untuk demokrasi kita? Iya, kalau misal kembali dalam konteks check and balances tadi, tentu ini harus difikirkan betul. Tadi yang disampaikan Pak Derajat itu adalah contoh yang memang patut diapresiasi, tetapi itu bukan menggambarkan situasi yang ada dalam 10 tahun terakhir. Karena memang di era Pak SBY misalnya, ruang kebebasan untuk menghadirkan kritik terhadap pemerintah relatif cukup dibuka. Sehingga kemudian ada keleluasaan dari partai-partai, termasuk partai koalisi pemerintah juga memberikan dan juga memiliki keberanian untuk memberikan kritik secara terbuka pada pemerintah. Tetapi kalau misal kita cek selama praktis 9 tahun terakhir ini, 10 tahun terakhir ini, ada konsolidasi majoritarian presidentialism yang kemudian seolah menihilkan sikap kritis dari partai-partai di dalam pemerintahan itu sendiri. Sehingga kemudian dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis, let's say Undang-Undang Cipta Kerja, let's say Undang-Undang IKN sendiri, bahkan kalau misal ditarik lebih jauh lagi Undang-Undang Revisi Undang-Undang KPK dan lain sebagainya, praktis tidak terjadi dinamika yang cukup membuat masyarakat sipil dan juga masyarakat secara umum melihat ada gejala yang cukup serius di sana. Nah, oleh karena itu tentu bergantung pada struktur kekuasaan dan juga nature of power yang berkembang. Tetapi bicara tentang konteks angka, ya, angka tadi rasa-rasanya partai-partai politik juga saat ini masih menunggu betul, terutama di fase seperti ini adalah sebuah ruang finalisasi tampaknya terus dilakukan oleh Pak Prabowo berkoordinasi dengan Pak Jokowi misalnya, hari ini bertemu di Solo misalnya, dan saya yakin itu adalah terkait dengan bagaimana finalisasi struktur kabinet yang akan dibentuk. Dan yang memang menjadi penentu salah satunya adalah apakah PDIP sendiri akan berada di dalam pemerintahan atau tidak. Konsekuensinya apa kalau misal kemudian PDIP masuk, apakah akan membawa soliditas ataukah justru akan menciptakan ruang-ruang manuver, terutama karena ada gap komunikasi, ada riak-riak konfliktual yang belum selesai antara PDIP dengan
Pak Jokowi misalnya atau Mas Gibran sebagai wakil presiden terpilih. Nah, situasi ini harus dikelola dengan baik, harus di-manage dengan baik. Dan kalau misal memang betul akhirnya pemerintahan Pak Prabowo memberikan ruang bagi PDIP untuk masuk di pemerintahan, maka harus dihitung langkah-langkah mitigasi apa jika terjadi manuver, terjadi instabilitas yang kurang produktif untuk pemerintahan baru. Nah, oleh karena itu memang angka tampaknya masih menjadi kalkulasi. Kalau PDIP masuk, besar kemungkinan akan ada penyesuaian angka, tapi seharusnya bicara tentang konteks skema koalisi, seharusnya tidak begitu berdampak sesignifikan kepada partai-partai koalisi inti di Koalisi Indonesia Maju. Nah, oleh karena itu ini yang tampaknya masih membuat Pak Prabowo harus berhitung ulang. Oleh karena itu kemudian koordinasi dengan semua pihak tampaknya intensif dilakukan belakangan ini, Mbak Diana. Oke, baik, kita akan lanjut membahas soal otak-atik Kabinet Prabowo Gibran, tapi usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kami masih terhubung dengan Ketua dari Dewan Pakar PAN, Derajat Wibowo, dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Khairul Umam. Kita akan lanjut membahas soal otak-atik jatah Menteri Prabowo Gibran yang berpotensi mengurangi jatah Parpol Koalisi Indonesia Maju. Saya mau ke Bang Derajat terlebih dahulu. Bang, tadi terakhir Bang Umam kan bilang, ini ada kans juga PDIP bergabung. Tadi Abang bilang menyambut dengan baik begitu, entah itu PKS, PKB, Nasdem, ataupun PDIP yang nanti jadi bergabung. Tapi Bang, kalau melihat komposisinya PDIP ini kan partai besar, ada hambatan-hambatan komunikasi juga. Kemudian di beberapa kesempatan kan sebenarnya PAN ini disinggung Prabowo menjadi yang paling loyal begitu karena sudah bersama-sama dengan Prabowo sejak 2014, tapi kayaknya jatahnya sama saja dengan partai-partai lainnya. Apakah benar tidak ada kekhawatiran jatah dari PAN ini benar-benar akan berkurang begitu? Enggak, sama sekali tidak. Dan karena kita memang bergabung dengan Pak Prabowo itu selain karena banyak platform Pak Prabowo itu yang kami sepakat, bukan hanya sepakat, saya ikut menyusun itu. Jadi platform Prabowo Sandi dan Prabowo Gibran itu sebagian sudah ada waktu Prabowo Hatta. Dan kebetulan saya waktu itu kan waketumnya Bang Hatta. Jadi saya yang jadi dapurnya untuk menyusun platformnya itu. Jadi wajar kalau kita memperjuangkan platform itu bersama-sama. Dan kemudian soal pembagian itu untuk berperan di eksekutif kan bukan hanya di kementerian, ya masih banyak tempat-tempat lain yang bisa diisi oleh kader-kader profesional dari partai, ya apalagi Pak Prabowo menginginkan ada transformasi yang cukup radikal untuk BUMN. Itu juga kader yang memang bagus, memang punya pengalaman korporasi, ya bisa ditempatkan di situ gitu. Jadi sama sekali tidak ada masalah. Bahkan kami relatif mendorong untuk teman-teman dari PDIP itu bisa bergabung, ya. Tentu berapa alokasi kursinya tentu harus disesuaikan dengan apa yang terjadi pada saat Pilpres, ya. Dan saya rasa teman-teman PDIP juga cukup reasonable kok di dalam permintaannya. Nah, tapi kita kan membahasnya ini lebih dalam konteks pengaturan politisnya. At the end of the day, semua itu nanti akan dibatasi. Yang membatasi adalah ruang fiskal yang tersedia. Jadi mau dibikin 100 menteri pun, mau dibikin hanya 2 menteri pun, itu semuanya nanti akan tergantung pada kondisi fiskalnya, ruang fiskal yang tersedia. Kalau anggarannya itu tidak tersedia cukup banyak, dipakai beberapa menteri, ya kasarnya cuma ada nama besar tapi nggak bisa terlalu banyak berbuat karena anggarannya nggak ada. Jadi akan by nature akan ada pembatas yang nggak bisa dikotak-katik oleh siapapun juga, ya, yaitu adalah ketersediaan anggaran. Dan ketersediaan anggaran kita untuk tahun 2025 itu nggak terlalu glowing gitu, ya, nggak terlalu cerah. Karena apa? Karena
eh, ada 45% dari pendapatan negara itu akan habis untuk membayar utang, ya. Jadi kita harus membayar utang dalam jumlah yang cukup besar, dari penerimaan negara yang direncanakan 3.005 Baik. triliun, itu 45%-nya habis bayar utang. Kemudian Mhm. dikurangi lagi nanti 20% untuk pendidikan, dikurangi lagi untuk otonomi daerah kan 26-an ya. Jadi sudah habis itu dibagi-bagi gitu loh. Oke, baik. Jadi Berarti jadi secara akan garis ada besar pembatasan sebenarnya daerah. PAN mau menyimpulkan PAN juga cukup puas ya Bang dengan pembagian yang Prabowo berikan dalam tanda kutip kepada PAN seminggu jelang pengumuman Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Iya, kami happy-happy saja dengan semua yang diputuskan oleh Pak Prabowo. Oke, saya mau ke Bang Umam. Bang Umam, ini Pak Prabowo kan suka berpantun ya soal kawan lama dilupa jangan. Alasan Prabowo memberikan jatah menteri ini ke PKS, PKB, infonya Nasdem tidak ada. Dalam tanda kutip ini disebutkan kalau infonya di media Nasdem tidak mau begitu. Semata memang untuk mendukung keberlangsungan, menjaga stabilitas politik, atau sebenarnya untuk menjaga posisinya di 2029 sebenarnya Bang? Iya, semua fungsi tentu akan dimainkan karena bagaimanapun juga tentu dalam konteks pemerintahan baru yang terpenting adalah salah satunya legitimasi kekuasaan. Semakin kuat legitimasinya, semakin kuat dukungan di parlemen, tentu tidak banyak turbulensi atau manuver-manuver yang berpotensi menggoyah kredibilitas pemerintahan. Adapun kalau misal kemudian nanti pemerintahan akhirnya kemudian berjalan stabil, kemudian mampu menjalankan target-target sesuai dengan janji yang dikampanyekan di tengah ya tekanan fiskal yang tadi dijelaskan oleh Pak Derajat. Saya pikir itu berpotensi kemudian dikapitalisasi menjadi sebuah kekuatan elektoral. Sehingga kemudian target-target dalam jangka dekat dengan target jangka panjang itu saling terkait satu sama lain. Nah, tetapi bicara tentang konteks politik praktis, tentu target jangka pendek dan menengah dalam konteks transisi kekuasaan itu yang menjadi target utama bagi pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Daniel. Oke, Bang Umam, saya juga mau Anda komentar sedikit soal beberapa profesional ataupun tenaga-tenaga di luar partai politik yang di-endorse partai politik. Apakah ini memang bisa benar disebut sebagai kabinet Zaken? Begini, kalau misal bicara Zaken kabinet, memang secara letterlek by terminologi adalah kabinet ahli atau para pakar dan sebagainya yang memang memiliki kredibilitas dan juga capability untuk bicara tentang nomenklatur kementerian itu. Tetapi harus dipahami juga bahwa di dalam menjalankan kerja-kerja kementerian itu bukan semata-mata kerja-kerja teknokratis, tetapi juga membutuhkan backup kekuatan politik karena seringkali tanpa kekuatan politik koordinasi antar lembaga, kemudian ego sektoral seringkali kemudian mengalami hambatan-hambatan yang serius di situ. Nah, dengan kekuatan politik termasuk ya merekrut ya kalangan profesional yang kemudian di KTA-kan menjadi bagian dari kekuatan partai, itu ya bagian dari sebuah realitas politik per hari ini. Bahkan ini bukan sesuatu yang baru. Karena bagaimanapun juga kalau misal kita cek per misal nama-nama profesional di pemerintahan Pak Jokowi jilid 1, jilid 2, yang sepertinya profesional, kalau misal kita buka secara lebih cermat, secara lebih detail, lebih teliti, sebenarnya juga endorse dari kekuatan politik tertentu. Artinya bahwa ada yang mencoba untuk melakukan secara terang benderang, ada yang tidak melakukan secara terang benderang. Tetapi bahwa nama-nama yang berada dalam pos kementerian itu bukan sesuatu yang taken for granted. Ada asbabul wurud, maka nama-nama itu berada di sana. Salah satu yang kemudian memberikan penentuan itu adalah political endorsement atau dukungan politik. Dalam ruang demokrasi per hari ini, yang memiliki kekuatan veto untuk menentukan itu salah satunya adalah partai politik. Oke, ini terakhir, saya mau ke Bang Derajat. Bang Derajat, ini informasi di teman-teman media, besok akan ada pemanggilan ataupun bisa kita katakan audisi lah ya, calon-calon menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Apakah sudah ada informasi, apakah besok ada kader-kader PAN yang dipanggil ke Kertanegara 4? Mungkin boleh dikasih bocorannya, Bang? Oh, no comment ya Bang ya. Tapi berarti sudah adakah informasi ataupun komunikasi yang disampaikan dari ketum untuk
bersiap-siaplah para kader A, B, C, D begitu untuk siap-siap dipanggil di audisi begitu? Ya, tentu kalau di partai politik kan kita lebih dulu mengetahui ya dibanding dengan masyarakat, dibanding dengan teman-teman media. Jadi sudah adalah pembahasan ya, sudah ada pembahasan. Oke, ini irit bicara nih Cuman, Bang. Ini artinya gimana Bang? Silakan. Ya gimana? Ini irit bicara karena memang kader-kadernya juga masih belum fix atau seperti apa Bang? Oh sudah kalau di PAN sudah fix dan saya juga kan sudah memberi komentar juga di salah satu media cetak ya. Kalau kita yang dari kader asli, bukan kader asli, kader yang memang betul-betul politisi itu hanya sedikit, itu sisanya profesional dan jadi ya saya sudah menyampaikan yang memang bisa disampaikan lah. Kalau yang belum bisa disampaikan ya maaf kita tunggu saja. Nggak etis buat saya untuk Oke, siap. Baik, kita nantikan besok apakah memang benar ada nama-nama yang membuat kita terkejut, element of surprise, atau mungkin ada nama-nama yang memang sudah ada dalam spekulasi informasi di media, ataupun mungkin yang sempat mungkin Bang Derajat bocorkan sedikit-sedikit, tipis-tipis, meskipun tadi irit bicara ya Bang. Baik, terima kasih banyak. Dua narasumber kami telah bergabung di Pilihan Indonesia. Ada Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategi Khairul Umam. Selamat malam. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Pilihan Indonesia.